Dalam video ini, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah akan menyelami kedalaman pesan-pesan dalam Al-Quran yang menyingkapkan hakikat dunia yang seringkali kita lupakan. Betapa rendahnya nilai dunia ini di hadapan Allah dan Rasul-Nya. Pernahkah antum mendengar kisah Nabi Muhammad SAW yang menawarkan bangkai kambing kepada sahabat-sahabatnya? Atau bagaimana Allah memberikan kesenangan duniawi kepada orang-orang kafir, sementara kenikmatan abadi menanti orang-orang beriman di akhirat? Mari kita bersama-sama memahami mengapa dunia ini diibaratkan lebih hina dari bangkai kambing, dan mengapa umat Islam tidak boleh tertipu dengan gemerlapnya kehidupan dunia. Simak berbagai ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang menjelaskan kehinaan dunia ini, serta bagaimana kita sebagai umat beriman seharusnya menyikapi kehidupan yang sementara ini. Anda perhatikan, dunia ini gak ada harganya sama sekali. Ini ayat-ayat yang menyebutkan tentang kehinaan dunia banyak. Allah gak pernah menyebutkan pujian kepada dunia, tidak pernah. Dan Rasul SAW tidak pernah menyebutkan tentang pujian kepada dunia, semua celaan. Zammud dunia. Maka Imam Ibnu Dunya punya kitab namanya Zammud dunia, celaan kepada dunia. Gak ada pujian, celaan, Zammud dunia. Nabi SAW menyebutkan ya dalam hadis yang sahih, ketika Nabi SAW melewati seekor anak kambing jantan yang sudah jadi bangkai, kemudian Nabi SAW menawarkan kepada para sahabat, siapa yang mau dijual 1 dirham. Ini kambing yang sudah jadi bangkai, siapa yang mau 1 dirham? Kata para sahabat, nggak mau ya Rasulullah. Seandainya dia hidup, kami nggak mau karena telinganya asak, maksudnya cacat, kecil telinganya. Apalagi sudah dibangkai. Kata Nabi SAW, kata beliau apa? Wallahi la dunya ahwana Allah min hadza alaikum. Wallahi kata Nabi, demi Allah, dunia ini lebih hina dari bangkai ini bagi kalian. Di dunia ini lebih hina dari apa? Dari bangkai kambing. Dan dunia ini gak ada harganya, meskipun hanya seberat sayap nyamuk, gak ada harganya sama sekali. Maka Nabi bersabda, hadis yang tadi riwayat Muslim, sahih riwayat Muslim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Kalau seandainya dunia berharga di sisi Allah, meskipun hanya seberat sayap nyamuk, maka Allah nggak akan memberikan sedikit pun air kepada orang kafir. Setetes air pun nggak akan diberikan kepada orang kafir. Karena dunia nggak ada harganya, Allah berikan mereka harta pada orang kafir. Dunia nggak ada harganya. Orang kafir bersenang-senang dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Tapi di akhirat gimana? Di akhirat mereka kekal dalam neraka selama-lamanya. Di dunia dikasih orang kafir nih kesenangan yang luar biasa dari Allah, tapi di akhirat nggak ada apa. Dan kita wajib meyakini bahwasanya Allah SWT memberikan kesenangan kepada orang kafir sedikit aja, sedikit kepada mereka. Tapi kenikmatan yang abadi kepada orang yang beriman nanti di akhirat. Makanya orang beriman nggak boleh tertipu juga. Melihat kok orang kafir kaya, kok kita miskin. Kan kita ruku sholat, kok kita miskin. Jangan lihat orang kafir. Wala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum, kata Allah. Dan kamu tertipu dengan harta mereka, anak mereka. Jangan. Allah ingin menyiksa mereka di dunia. Allah akan siksa mereka di dunia dengan sebab harta mereka itu. Makanya harus kita pahami bahwa kehidupan dunia kehidupan menipu. Nabi SAW ketika dilihat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, bangun tidur kelihatan bekas-bekas. Kalau kita tidur di tikar itu kelihatan ya bekasnya. Umar menangis. Apa yang membuat engkau menangis, Umar? Kata Umar, saya melihat Persia, Romawi luar biasa mereka. Mereka diberikan fasilitas yang luar biasa kerajaannya. Tapi engkau pemimpin umat manusia seperti ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Umar bin Khattab, tilka ummatun ujjilat tayyibatum fil hayatid dunya. Kata Nabi, mereka adalah disegerakan kebaikan dunia, tapi di akhirat mereka nggak punya apa-apa. Wa ma lahum fil akhir min nasib. Enggak ada bagian sama sekali di akhirat. Jadi ujilat, disegerakan.
Dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Rasulullah SAW, lahumud dunya walal akhirah. Bagi mereka dunia, bagi kita akhirat. Kalau orang berpikir dunia ini hanya sebentar, nggak lama. Umur umat Nabi Muhammad berapa? 60 sampai 70. Kata Nabi, a'maru ummati baina 60 wa 70 wa aqallu ma yajuzu dzalik. Umatku, umat Islam ini 60 sampai 70. Sedikit. Artinya kalau seandainya dikatakan dunia ini orang berumur ini paling 80 90 selesai sudah. Tapi akhirat kehidupannya ribuan tahun, nggak bisa dihitung sudah. Makanya bodoh kalau orang mengutamakan kehidupan dunia. Bodoh. Orang yang nggak berakal ya. Makanya sering diulang-ulang dalam Al-Quran setiap Jumat dalam surah Al-A'la. Dalam surah Al-A'la di Jumat khatib membaca dan imam membaca dua surah ini, Al-A'la dengan Al-Ghasyiyah. Di surah Al-A'la disebutkan bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bahkan kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia, padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal. Lebih baik dan lebih kekal akhirat. Kenapa orang sibuk dengan dunia? Kenapa? Ribut dengan dunia ini luar biasa. Karena dengan uang yang sedikit ribut, ya. Dengan lahan yang sedikit ribut, gitu. Dengan kerjaan di kantor sedikit ribut. Hasad dengan yang lain. Ini kebodohan. Kita ini pasti akan mati dan kita akan diminta tanggung jawab tentang apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Makanya yang kita kejar amal-amal akhirat, bukan dunia. Dunia nggak ada artinya. Dunia ini lebih jelek daripada bangkai kambing, kata Rasulullah SAW. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi juga dalam hadis yang sahih li ghairihi dari sahabat Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi melewati satu bangkai kambing yang dilempar oleh pemiliknya, bangkai kambing ini. Nabi bersabda SAW, "Walladzi nafsi biyadihi, la dunya ahwan 'ala Allah min hadza 'ala ahliha." Kata Nabi SAW, demi Allah yang diriku di tangannya, sungguh dunia ini bagi Allah lebih hina daripada bangkai kambing ini bagi pemiliknya. Lebih hina. Jadi kalau orang mengatakan dunia ini indah manis, dari satu segi betul manis, kelihatannya manis. Tapi hakikatnya dia adalah bangkai. Bahkan Allah memberikan permisalan dan Nabi SAW memberikan permisalan. Dunia ini seperti orang makan, puas makan. Kemudian jadi apa? Kalau sudah makan jadi apa? Kotoran. Itulah perumpamaan dunia, kata Rasulullah SAW. Kata Nabi SAW, Nabi mengatakan kepada seorang sahabat yang bernama Dhahhak bin Sufyan radhiyallahu an. Rasul bersabda, "Ya Dhahhak, ma ta'amuka?" Wahai Dhahhak, apa makananmu? Kata Dhahhak, "Ya Rasulullah, al-lahm wal laban." Daging dan susu. Qal, kata Nabi SAW, "Thumma yasiru ila madza?" Kemudian jadi apa? Daging yang kamu makan enak, susu yang enak, jadi apa? Kemudian kata Dhahhak, ila maqad alimta, seperti engkau ketahui ya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, fa innallaha ta'ala daraba ma yakhruju min ibni adam mathalan lidunya. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah memberikan perumpamaan apa yang keluar dari anak Adam ini sebagai perumpamaan tentang dunia. Nggak ada orang berebut kotoran ya, tapi kenyataan depan kita orang berebut kotoran. Ya, nggak ada orang. Saya ntar kalau kamu ke kamar mandi, ntar saya yang ngambil. Nggak ada kotoran. Tapi itu diperebutkan oleh manusia. Dunia ini seisinya Nabi berikan perumpamaan seperti kotoran yang keluar dari perut anak Adam. Dan orang nggak mau dekat dengan kotoran itu. Seperti ya ditutup hidungnya. Tapi kalau masalah harta dibuka semuanya, hatta mulutnya dibuka semuanya. Ini manusia nggak sadar, nggak berakal, akalnya nggak ada. Saya sebutkan lagi bahwa orang yang senang-senang dengan dunia ini itu nanti akan menyesal di akhirat. Kata Nabi SAW, kalau yang tadi yang saya bawakan itu, Allah memberikan perumpamaan kepada dunia ini seperti kotoran yang keluar dari manusia. Itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan rawi-rawinya rawi sahih.
Dan hadis ini sahih li ghairihi, disahihkan oleh Syekh Albani dengan beberapa syawahidnya dalam beberapa kitabnya, di antara Sahih At-Targhib wa Tarhib. Kemudian Nabi juga menyebutkan, kata Nabi SAW, halawatu dunya muratul akhirah wa muratul dunya halawatul akhirah, bahwa manisnya dunia itu merupakan kepahitan nanti di akhirat, dan pahitnya dunia itu merupakan kemanisan di akhirat. Arti bagi orang-orang yang beriman, meskipun dunia ini pahit, bahkan Nabi bersabda bukan hanya pahit, kata Nabi, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Ad-dunya sijnul mu'min, dunia ini penjaranya orang mukmin, surga bagi orang kafir. Karena orang yang beriman, dunia ini ada batasannya. Ini ada yang boleh, ada yang tidak boleh, ada yang halal, ada yang haram, dan gak bisa dilakukan semuanya. Tapi bagi orang kafir, semuanya halal bagi dia. Dia minum khamar, dia berzina, dia ambil apa saja dia makan oleh dia. Bagi dia surga, meskipun dia orang miskin. Meskipun si kafir ini orang miskin, dibandingkan dunia dengan akhirat, bagi dia surga dunia ini. Tapi orang yang beriman, dunia ini penjara sementara dia hidup. Dia harus melaksanakan ibadah kepada Allah. Dia dibatasi dengan batasan-batasan syariat, nggak bisa bebas dia. Ada ketentuan syari yang harus dia laksanakan untuk kebahagiaan dia nanti di akhirat. Makanya dunia bagi orang mukmin dibandingkan dengan akhirat, dunia ini penjara. Akhirat bukan surga bagi dia dan kemanisan. Makanya bagi orang yang kafir, dunia ini manis, tapi di akhirat dia pahit. Tapi bagi orang beriman, dunia ini adalah pahit, tapi nanti dia akan manis di akhirat. Dengan demikian, mari kita renungkan betapa kecilnya nilai dunia ini dibandingkan dengan akhirat. Allah dan Rasulullah SAW telah memberikan banyak peringatan dan nasihat tentang pentingnya mengejar kehidupan akhirat daripada tergiur oleh gemerlap dunia yang fana ini. Dunia ini dengan segala godaan dan kesenangannya hanyalah sementara. Seperti yang telah kita simak bersama, dunia ini bahkan lebih hina daripada bangkai kambing. Mari kita fokus untuk mengumpulkan bekal untuk kehidupan akhirat yang kekal dan lebih baik. Ingatlah, segala apa yang kita lakukan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Oleh karena itu, marilah kita berusaha untuk selalu berada di jalan yang benar, meningkatkan amal ibadah kita, dan tidak terjebak oleh tipu daya dunia. Semoga kita semua diberi kekuatan dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu mengutamakan kehidupan akhirat di atas dunia yang sementara ini. Wallahu a'lam.